Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aurelia Putrianto, absen 8, kelas 10D. Hari ini saya akan menjelaskan tentang K3 atau keselamatan kesehatan kerja. Apa sih K3? Keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu kondisi dalam pekerjaan yang sehat dan aman baik itu bagi pekerjanya, perusahaan maupun bagi masyarakat dan lingkungan sekitar tempat kerja tersebut. Keselamatan dan kesehatan kerja juga merupakan suatu upaya untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan pada pekerjanya dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan, dan rehabilitasi. Bagi pekerja, K3 melindungi mereka dari bahaya yang terjadi selama proses pekerja dan juga efek jangka panjang. Bagi perusahaan, K3 bertujuan untuk mencegah kerugian yang ditimbulkan oleh kecelakaan kerja yang dapat menghambat produksi dan produktivitas kerja. Sedangkan bagi lingkungan dan masyarakat, K3 bertujuan untuk mencegah timbulnya dampak negatif dari alat atau sumber reproduksi. Nah, adapun tujuan-tujuan dari adanya K3 yaitu: pertama, menghambat dan mengurangi kecelakaan kerja. Dua, mencegah timbulnya berbagai penyakit akibat kerja, baik dalam bentuk fisik, psikis, infeksi, keracunan pada penularan. Tiga, peningkatan kesejahteraan, kesehatan, dan perlindungan terhadap para pekerja, baik selama bekerja ataupun setelah masa kerja. Membantu para pekerja agar optimal dalam bekerja. 5. Menciptakan sistem kerja yang aman. Bahaya K3 dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu jenis kimia, fisik, dan proyek atau pekerjaan. Dan saya akan menjelaskan tentang jenis-jenisnya dan contohnya. Pertama, ada bahaya jenis kimia. Yang dimaksud bahaya jenis kimia adalah bahaya yang timbul sebagai akibat atau kontak terjadi antara bahan kimia berbahaya seperti abu, pembakaran bahan kimia, uap bahan kimia, dan gas bahan kimia. 2. Bahan jenis fisika. Jenis bahaya fisik adalah bahaya yang timbul akibat kondisi fisik lingkungan kerja, misalnya suhu udara yang terlalu tinggi atau terlalu rendah, ruangan yang sangat bising, atau kondisi udara yang tidak normal. 3. Bahaya jenis proyek atau pekerjaan. Bahaya yang terkait dengan proyek atau pekerjaan dapat ditimbulkan dari kurangnya pencahayaan, aktivitas transportasi barang, dan bahaya yang dapat ditimbulkan dari penggunaan peralatan. Bahaya ini dapat mengakibatkan pekerja mengalami kerusakan atau terluka. Nah, adapun keselamatan kesehatan kerja di rumah sakit nih. Potensi bahaya yang timbul di rumah sakit selain penyakit-penyakit infeksi, juga ada potensi bahaya lainnya yang dipengaruhi oleh situasi dan kondisi rumah sakit, yaitu kecelakaan seperti peledakan, kebakaran, kecelakaan yang berhubungan dengan instalasi listrik dan sumber-sumber cedera lainnya, radiasi, bahan-bahan kimia berbahaya, gas-gas anestesi, gangguan psikososial, dan ergonomik. Tujuan adanya K3 di rumah sakit agar terciptanya cara kerja lingkungan kerja yang sehat, aman, nyaman, dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan karyawan rumah sakit. Saya akan menyebutkan dan menjelaskan contoh-contoh bahaya potensial di rumah sakit dan cara penanganannya. 1. Risiko bahaya fisik. Risiko bahaya mekanik. Risiko yang paling sering terjadi adalah tertusuk jarum, terpeleset, ataupun menabrak dinding atau pintu kaca. Pengendalian yang harus dilakukan adalah penggunaan safety box limbah tajam, kebijakan dilarang menutup kembali jarum bekas, pemasangan keramik anti licin pada koridor dan lantai yang miring, pemasangan rambu awas licin, pemasangan kaca film dan stiker pada dinding atau pintu kaca agar lebih terlihat. Kedua, ada risiko bahaya radiasi. Ini termasuk dari bahaya fisik.
Risiko bahaya radiasi. Risiko ini terdapat di ruang radiologi, radioterapi, kedokteran nuklir, dan berbagai kamar operasi yang memiliki X-ray. Pengendalian yang harus dilakukan antara lain pemasangan rambu peringatan bahaya radiasi, pengecekan tingkat paparan radiasi secara berkala, dan pemantauan paparan radiasi. Lalu ada resiko bahaya kebisingan. Resiko ini terdapat pada ruang boiler, generator listrik, dan ruang chiller. Pengendalian yang harus dilakukan antara lain substitusi peralatan melalui alat-alat dengan intensitas kebisingan yang lebih rendah, penggunaan pelindung telinga, dan pemantauan tingkat kebisingan secara berkala oleh sanitasi. Lalu ada resiko bahaya pencahayaan. Resiko bahaya pencahayaan ini seperti di kamar operasi dan laboratorium. Pengendalian yang harus dilakukan adalah pemantauan tingkat pencahayaan secara berkala atau oleh sanitasi, dan hasil pemantauan dilaporkan ke petugas teknik untuk tindak lanjut. Kedua ada resiko bahaya biologi. Resiko bahaya biologi yang paling banyak adalah akibat kuman patogen dari pasien yang ditularkan melalui darah, cairan tubuh, dan udara. Pengendaliannya adalah melalui sanitasi dan harus didukung dengan housekeeping yang baik dari seluruh karyawan dan penghuni rumah sakit. Ketiga, resiko bahaya kimia. Resiko ini terdapat pada bahan-bahan kimia golongan berbahaya dan beracun. Pengendalian yang harus dilakukan adalah dengan identifikasi bahan-bahan B3, bahan berbahaya dan beracun, pelabelan standar, penyimpanan standar, penyiapan MSDS, Material Safety Data Sheet, atau lembar data keselamatan bahan penyiapan P3K, serta pelatihan teknis bagi petugas pengelola B3. Keempat ada resiko bahaya fisiologi. Resiko ini terdapat pada bagian besar kegiatan di rumah sakit berupa kegiatan angkut, posisi duduk, ketidaksesuaian antara peralatan kerja dan ukuran fisik pekerja. Risiko ini misalnya terjadi pada pekerjaan angkut baik pasien maupun barang. Selain itu, pemilihan sarana dan prasarana rumah sakit juga harus mempertimbangkan faktor fisiologi, terutama peralatan yang dibeli dari negara lain yang secara fisik terdapat perbedaan ukuran badan. Kelima ada risiko bahaya psikologi. Risiko bahaya psikologi dapat terjadi di seluruh rumah sakit berupa ketidakharmonisan hubungan antar manusia di dalam rumah sakit, baik sesama staf dengan pasien, maupun staf dengan pimpinan. Upaya pengendalian yang dilakukan untuk risiko ini adalah dengan mengadakan pertemuan antar satuan kerja, antar staf, dan pemimpin pada acara-acara persamaan bertujuan agar terjalin komunikasi dengan baik. Sekian penjelasan saya tentang K3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.